Sore tadi, ada seorang teman yang bercerita tentang ketaksukaannya pada motivator-motivator entrepreneur. Dia merasa, gara-gara motivator-motivator entrepreneur tersebut, banyak anak muda, teman saya, yang termakan oleh janji surga bisnis entrepreneur, yaitu kesuksesan yang gemilang di usia sangat muda. Teman-teman dari teman saya terlalu naif dalam berentrepreneur, hingga walau berulang kali gagal, tetap tak mau melihat kesempatan lain yang mungkin lebih baik, seperti untuk bekerja atau bersekolah lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Teman saya sebal pada temannya karena teman saya itu dianggap kurang berusaha oleh teman saya, sehingga sudah wajar jika usaha entrepreneurnya itu gagal. Nah, jadi saya sebagai temannya teman saya, tetapi bukan teman saya yang itu. Maaf jika pembaca bingung, sungguh bukan maksud saya membuat Anda bingung. Intinya begini, teman saya ini menganggap orang yang kurang berusaha akan berakibat pada kegagalan. Pikiran teman saya tersebut menginspirasi saya untuk menulis tulisan ini. Saya menulis tentang narasi sebuah kesuksesan. Maksud saya dengan narasi sebuah kesuksesan adalah tentang hal-hal yang dianggap mampu membawa orang menuju ke kesuksesan. Narasi yang paling banyak saya dengar selama ini adalah seperti, ya pokoknya usaha keras saja, maka akan sukses. Atau seperti yang ada di lagunya JKT48, usaha keras tak akan pernah mengkhianati hasil. Nah, seperti ini menurut pendapat saya terlalu menggampangkan, terlalu menganggap bahwa hukum kausalitas tentang usaha yang akan membuahkan hasil itu benar-benar ada dan selalu berlaku. Tetapi saya tak ingin membahas tentang hukum kausalitas usaha dengan hasil itu di sini. Saya hanya akan menawarkan suatu pandangan lain saja tentang hubungan usaha dan hasil yang menurut saya tak sesimpel itu. Saya ingin memberikan sebuah contoh. Ada seorang X. X ini adalah seorang murid SMA. Dia awalnya adalah seseorang yang malas. Dia tak pernah belajar sehingga kebanyakan nilai sekolahnya jelek. Kemudian dia frustasi terhadap banyak nilainya yang jelek. Si X itu ingin berubah. Ia bertekad untuk lebih rajin belajar. Kemudian, ia jadi seseorang yang rajin belajar. Dan ketika ujian berikutnya dilaksanakan, ia mendapat nilai-nilai yang kebanyakan bagus. Sehingga si X ini dipandang sebagai murid yang sukses karena mendapat nilai kebanyakan bagus. Dalam pandangan yang umum, kebanyakan orang akan menjawab pertanyaan bahwa kenapa si X ini sukses mendapat nilai bagus? Jawabannya karena si X telah menjadi orang yang rajin belajar. Sesimpel itu. Padahal, jika saja kita mau melihat lebih jauh, ada peristiwa-peristiwa yang lain di mana X malas belajar, X frustasi akan nilainya, dan X ingin berubah. Tetapi kebanyakan orang menganggap kejadian-kejadian ini tak berperan sama sekali dengan hasil kesuksesan si X. Padahal mungkin saja tak ada si X dengan nilai bagus kalau tak ada si X dengan nilai jelek. Atau tak ada si X nilai bagus jika sebelumnya dia tidak frustasi, dia pasrah saja dengan nilainya misalnya, atau kemungkinan lainnya yang lebih jauh. Kebanyakan orang hanya semaunya mengambil narasi tentang kesuksesan seseorang. Mereka mengambil narasi yang kiranya yang cocok dan laku saja untuk dinarasikan dan dijual. Hal lain yang mungkin juga berarti, tinggalkan saja, hanya membuat ribet. Toh itu nggak penting, nggak laku. Kemudian jika saya lanjutkan kisah tentang X tadi seperti ini. Setelah X sukses mendapatkan nilai bagus, kemudian menjadi agak terlalu percaya diri. Dia terlalu meremehkan ujian selanjutnya, sehingga dia kurang persiapan ketika menghadapi ujian selanjutnya ini. Kemudian nilainya agak turun daripada ujian yang sebelumnya. Dalam kisah ini, orang akan gampang melihat bahwa
Kenapa si X gagal? Jawabannya, karena si X terlalu meremehkan dan dia kurang persiapan dalam ujian. Kebanyakan orang tak terlalu memperhitungkan kejadian-kejadian lain sebelum ini yang mungkin lebih penting dan berperan. Misalnya, tak ada yang mempermasalahkan karakter X ketika dia sukses, dia akan cenderung untuk agak terlalu percaya diri. Atau sifat malas X merupakan sifat alaminya yang kambuhan, atau kemungkinan-kemungkinan lainnya. Jika Anda bingung tentang maksud saya dalam kisah si X tadi, gampangnya saya jelaskan seperti ini. Dalam melihat suatu kejadian, misalnya orang sukses atau orang gagal, seorang pengamat akan cenderung menganggap bahwa kesuksesan atau kegagalan itu terjadi karena suatu peristiwa yang dianggap logis secara hukum kausalitas dan dekat secara waktu kejadian dengan hasil gagal atau sukses tersebut. Seorang pengamat jarang melebarkan pengamatannya bahwa sebenarnya hasil sukses atau gagal itu bukanlah hasil instan dari suatu proses, melainkan hasil tersebut adalah suatu proses yang panjang sekali dan mempunyai hubungan tak sederhana. Bahkan hasil yang merupakan sukses atau gagal tersebut merupakan proses juga, sehingga hal tersebut tak pernah sebuah hasil yang terakhir. Dengan demikian, saya rasa kesuksesan dan kegagalan hanyalah beberapa buah kejadian dalam perjalanan panjang. Suatu koin dengan dua sisi. Hal-hal yang harus kita punyai keduanya agar menjadi utuh. Kita tak seharusnya melihat bahwa kita jadi sukses karena ini itu. Juga kita gagal karena ini itu. Toh pada kenyataannya, kita tak selamanya sukses dan selamanya gagal. Kita berjalan dari sukses ke gagal, ke sukses lagi, ke gagal lagi, begitu seterusnya. Seperti pepatah Jawa yang terkenal, hidup itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Kalau kata bapak saya, ya semoga rodanya nggak usah terlalu besar, sehingga kalau di atas tak terlalu atas, sehingga lupa sama tanah, dan kalau di bawah tak terlalu bawah, sehingga terlalu menderita.